podcast Lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute bersama saya Mahawan Karuniasa. Di konten-konten kita selalu diskusi gitu ya, ngobrol nyantai tentang urusan lingkungan. Betul. Nah, kali ini saya punya tamu nih, Bung Ahmad Reddy. Siap. Wah, dia ahli hukum pertambangan. Nah, kita ingin tanya-tanya lah, kita ngobrol nyantai ya, apa sih hukum pertambangan, persoalannya apa saja. Oke, Bung, apa kabar? Siap. Alhamdulillah baik, Pak Mawan, terima kasih sudah diundang, Mbak. Waduh, Saya terima kasih banget lo ini. Wah, ini kalau mau lihat, wah banyak di browsing aja udah ketemu namanya ahli apa hukum pertambangan. Tapi saya tetap muridnya beliau. Wah, ini mahasiswa keren pertambangan. banget, sangat berprestasi, salah satu mahasiswa berprestasi Siap, dari siap. saya, dan saya senang bisa, makanya saya undang ke sini Masih, untuk Pak, berbagi masih. ya dengan netizen sahabat lingkungan lain. Oke, Bung, kira-kira bisa dibagikan ya cerita apa sih sebenarnya, kan hukum itu tahunya kan netizen sahabat lingkungan fakultas hukum gitu, ternyata ada hukum pertambangan. Itu gimana itu ceritanya? Ya. Jadi hukum pertambangan itu bagian dari ilmu hukum yang cukup Bagian spesifik dari ilmu hukum, dan oke. spesifik dia, Pak. Oke. Karena memang hukum pertambangan itu bicara bagaimana kemudian kegiatan usaha pertambangan dalam konteks eksplorasi dan operasi produksi. Jadi operasi sama Eksplorasi, betul. eksplorasi dan operasi produksi. Betul. Nah, skupnya ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan. Jadi ada kaidah, teknik, hukum yang Iya. kemudian mengatur mengenai aspek pertambangan galian ini. Oke. Dari hulu ke hilir. Dan memang dia di ilmu hukum itu bagian dari hukum tata negara masuk, administrasi negara masuk, pidana masuk, perdata masuk. Wah, jadi lengkap ini ya. Lengkap. Jadi dari tata negara sampai hukum pidana perdata. Betul, masuk semua. ada semuanya. Betul. Karena ketika bicara pertambangan, Pak Mahawan di situ bicara mengenai regulasi. Nah, di situ hukum tata negara. Betul. Kemudian bicara keputusan-keputusan dari pejabat. Iya. Ini hukum administrasi. Bicara mengenai kontrak-kontrak pertambangan nih, Iya, antara iya. pelaku usaha yang satu dengan yang lain, ini Oke. hukum perdata. Oke. Bicara juga pidana, karena Iya. ada penambangan tanpa izin. Betul, ada yang ilegal. Betul, ilegal Betul, gitu kan. betul. Kemudian ada penyalahgunaan tambang, Iya. bahkan ada tindak pidana korupsi Iya, tambang. iya, Nah, itu masuk betul. pidana. Jadi lengkap dia. Oke, jadi itu teman-teman sahabat Enviro, ruang lingkup dari hukum pertambangan. Betul. Dan itu gimana itu di Indonesia? Kira-kira dari 4 kelompok itu ya, jadi dari mulai hukum tata negara, administrasi, pidana, Pidana, perdata, perdata. itu apa seimbang ini, apa persoalan-persoalan yang muncul, atau ada hal yang khusus Iya. di Indonesia itu gimana tuh? Lengkap, Pak, semuanya masuk tuh. Misalnya konteks semuanya masuk. konteks perdata. Dan berimbang, ada semua urusannya itu. Urusan tuh sama empat-empatnya lengkap tuh. Misalnya bicara mengenai tata negara. Tata negara. Sekarang kan banyak peraturan perundang-undang di sektor tambang tuh. Iya, betul. Ada undang-undang minerba, Betul. kemudian ada peraturan pelaksanaan, Betul. sampai dengan peraturan daerah. Betul. Nah, ini aspek tata negara yang begitu kuat. Iya. Kemudian aspek administrasi negara juga. Administrasi. Ini banyak izin-izin yang dicabut nih oleh menteri iya, gitu kan, benar, iya. menteri investasi. Nah, ini juga administrasi negara. Administrasi Bahkan negara. harus digugat ke pengadilan tata usaha negara. Oke. Kemudian perdata nih banyak perusahaan-perusahaan yang ribut kaitan dengan kontrak, misalnya jual beli tambang, Jual beli, batu bara gitu iya, kan. ada Kemudian masalah. sengketa pengangkutan, Betul. penjualan, ini ribut juga perdata. Iya. Pidana ini banyak nih, misalnya penambangan tanpa izin di Bangka Belitung tuh kan banyak tuh. Wah, ini di tempat-tempat di Indonesia Betul. kan banyak lah tambang-tambang Betul, ilegal. tambang ilegal itu ini pidana yang kemudian ditangkap oleh Iya, polisi. betul. Bahkan kemudian banyak kepala daerah yang juga ditangkap oleh KPK karena Iya. perizinan tambang yang ada tipikornya. Waduh, Itu oke. juga dikaji, Pak, hukum pertambangan. Nah itu sahabat lingkungan, jadi seperti itu ya. Dan di Indonesia lengkap urusannya ya. Dari tata negara, administrasi, Perdata, pidana, masuk. lengkap ada semuanya. Nah, ada cerita menarik nggak kira-kira, atau ada hal yang khusus nih? Atau mungkin yang pertama terkait persoalan gimana sih persoalan pertambangan, substansi persoalan pertambangan di Indonesia ini? Yang cukup menarik itu kaitan dengan penambangan ilegal, Pak Mawan. Waduh, itu malah jadi di dalam isu Betul. pertambangan itu ada di isu utama itu, Betul. antara lain ya. Karena tambang memang ilegal. itu kan kaitan dengan rakyat ya. Jadi Rakyat, penambang rakyat melakukan penambangan tanpa izin atau ilegal tadi. Betul. Tapi mereka nambang itu untuk kemakmuran mereka, untuk hidup, biaya bahkan kadang-kadang untuk hidup sehari-hari, betul, untuk anaknya sekolah, untuk makan gitu kan. betul. Karena mereka misalnya sudah berupaya untuk mengajukan izin. Betul. Nah, tapi ya kita dalam konteks hari ini kan perizinan gitu begitu syaratnya susah, Ya, tidak mudah lah gitu tidak ya, mudah. betul. Ada syarat administratif, Iya, syarat iya, teknis, iya, lingkungan, betul. finansial, Iya. lingkungan misalnya dia harus ada AMDAL gitu. AMDAL. Rakyat itu kan kalau kemudian tidak difasilitasi, tidak Iya, disupervisi, iya. susah menyusun Betul, AMDAL betul. itu. Nah, akhirnya ya sudahlah, daripada kemudian sulit ngurus izin ya mereka
mereka geruk-geruk saja itu kan melakukan penambangan tanpa izin. Oke, karena ngurus izinnya susah. Gitu. Perutnya lapar gitu kan. Kerjakan. Itu akhirnya mereka harus ditangkap. Nah, dilema lagi ketika ditangkap banyak, ini penjara akhirnya penuh. Nah, ini akhirnya negara juga terbebani karena ketika memproses duit ngasih makan kan gitu ya. Ngasih makan setiap perkara itu kan ada APBN-nya. Betul. Ada duitnya untuk ngurus itu. Dari polisi, dari pengadilan, dari hakim itu kan ada biaya negara untuk memproses pidana. Sampai masuk penjara, kasih makan, kemudian penjara jadi overload penuh. Nah, ini masalah negara menurut saya cukup krusial dan dilema antara kepentingan kemakmuran rakyat, satu lagi penegakan hukum. Betul. Karena suka tidak suka mereka ini melakukan kejahatan, Pak. Merusak lingkungan kan. Itu yang lebih. Nah, terkait dengan itu, Bung, kira-kira situasi pertambangan kita bagaimana sih? Kan kalau dari teori nih teman-teman di akademisi, wah ini kan sumber daya yang tidak terbarukan. Betul. Sehingga kecepatan kita mengambil lebih cepat dibanding itu terbentuk gitu ya. Antara lain batu bara, minyak, semuanya itu prosesnya lambat gitu ya. Kecepatan kita mengkonsumsi lebih cepat dari proses itu. Nah, di Indonesia bagaimana dari sisi substansi pertambangan? Apakah memang ada tren produksinya menurun, ada tren tempat-tempat yang terbuktikan tersedia sumber daya di situ juga menurun? Bagaimana itu? Kalau untuk mineral dan batu bara memang kita masih banyak Pak kekayaan kita. Misalnya batu bara kita itu tiap tahun itu diproduksi sampai 600 juta metrik ton batu bara. 600 juta metrik ton. Itu sebagian besar diekspor ke luar negeri gitu. Diekspor ke negara-negara yang kaya kan batu bara. Nah, itu yang sering menjadi masalah, guys. Kita mengekspor sumber daya tidak terbarukan ke negara yang sebenarnya kaya sumber daya itu. Harusnya kan disimpan kita. Iya, masa depan itu ya. Apalagi sekarang harga batu bara misalnya cukup tinggi gara-gara misalnya kaitan dengan ekonomi global gitu kan. Dijual ke luar negeri $200 per metrik ton batu bara gitu. Jadi dieksploitasi sedemikian. Jadi degradasi dan deforestasi itu makin tinggi, Pak. Karena kan batu bara di bawahnya, atasnya hutan, hutannya dibersihin dulu deforestasi kan. Dia kan. Betul. Nah, ini dalam konteks hari ini menjadi perhatian kita juga. Karena memang di satu sisi ya negara membutuhkan devisa dari sumber daya alam. Harus ada jualan agar dapat uang devisa gitu. Nah, ini dalam konteks pertambangan itu yang hari ini memang sumber daya alam mineral itu hanya menjadi komoditas ekonomi saja, Pak. Iya, betul. Nah, pernah mendengar nggak dulu pernah ada catatan kalau batu bara tuh ya sekitar 80 tahun lagi masih cukup lah stok kita itu. Pernah dengar itu nggak? Itu hitungan dari Badan Geologi 2040 udah habis kita itu. Batu bara kita. Nah, dulu saya masih ingat beberapa tahun yang lalu 75-80 tahun ke depan itu ya. Tapi ceritanya kan udah berpuluh tahun yang lalu. Nah, sekarang diperkirakan 2040 gitu. Jadi harus hemat-hemat batu bara, nanti kalau kita butuh nggak ada itu kalau dijual semuanya gitu ya. Makanya gerakan transisi energi ini harus segera dilakukan. Nah, ini beralih ke situ ya, transisi energi. Nah, hukum pertambangan terus ini ada transisi energi, itu kira-kira dalam tanda petik nasib hukum pertambangan sendiri gimana? Apakah nanti akan muncul nih hukum hukum energi baru terbarukan itu gimana kira-kira dalam ilmu hukumnya sendiri itu? Sekarang itu kan sebenarnya sudah ada peraturan pemerintah, Pak. Misalnya peraturan pemerintah 79 tahun 2012 tentang kebijakan energi nasional. Betul. Itu diatur misalnya tahun 2025 itu bauran energi kita 23%. Jadi batu bara itu kemudian pelan-pelan ditinggalkan. Kurang lebih seperempat lah ya. Tahun 2025 itu seperempat harus energinya terbarukan di Indonesia kan gitu ya. Minyak dan gas bumi. Nah, jika ini konsisten ya otomatis kita akan pelan-pelan nih meninggalkan energi fosil menuju energi baru terbarukan. Dan sekarang di DPR juga sudah menyusun rancangan undang-undang tentang EBT, energi baru terbarukan. Jadi dalam konteks hari ini memang ya komitmen negara untuk meninggalkan energi fosil menuju EBT itu komitmen jelas secara hukum regulasinya. Tapi memang seringkali diimplementasinya, Pak. Nah, ini hukumnya termasuk hukum tata negara tadi tuh sama administrasi sudah mulai rapi. Nah, ini yang di perdata ini diimplementasi itu gimana tuh? Misalnya tadi PP 79 itu kan 2014. Betul. Itu kan mematok 2025 23%. Nah, tapi kenyataannya sampai saat ini realisasi mix energi itu juga di bawah itu. Masih jauh ya. Kurang lebih separuhnya ya. 10%, Pak. Belum 10%. Jadi belum sampai separuhnya kan itu ya. Padahal memang ya kita kan ya energi baru terbarukan kita cukup masif lah. Angin, air, kemudian panas bumi, geotermal gitu kan. Nah, ini dan yang jadi soal adalah masalah hukum lagi, Pak. Nah, itu ya. Misalnya
nih normal di dalam kawasan hutan konservasi itu tidak boleh oleh Undang-Undang 590 tentang konservasi untuk dimasuki oleh kegiatan penambangan. Karena kan kawasan hutan konservasi itu dia hanya berbasis untuk plasmanutwa, wisata alam, penelitian pengembangan. Ketika panas bumi masuk, ini hukum tidak memungkinkan. Hukum kehutanan gitu kan. Di sisi lain ya EBT ini geotermal kan salah satu potensi Pak untuk dalam konteks elektrifikasi gitu kan. Nah ini juga masalah hukum. Jadi antara hukum-hukum ini juga ada kadang konflik norma juga. Nah, jadi persoalan lingkungan yang kita hadapi dengan adanya misalkan contohnya perubahan iklim karena emisi, terus kita perlu transisi energi menuju energi yang baru terbarukan, energi yang ramah lingkungan. Itu juga butuh dukungan hukum gitu ya. Kalau tidak tadi seperti ceritakan hukum saling bertentangan, satunya sudah mau transisi, satunya mau transisi jadi memberatkan untuk transisi gitu ya. Ternyata sampai sejauh itu ya. Jadi persoalan lingkungan itu juga berimplikasi pada hukum juga perlu gitu ya. Dan memang ya lingkungan itu kan dalam konteks diimplementasikan butuh payung hukum. Kebijakan. Kebijakan ini yang kemudian harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kalau tidak ada dasar hukumnya ya apapun politik hukum negara nggak bisa dilakukan. Tidak bisa dilaksanakan gitu. Nah ini Bung kira-kira untuk teman-teman anak-anak muda, masyarakat, sahabat lingkungan, sahabat enviro, kira-kira apa nih yang perlu mereka ketahui, yang perlu kita bagikan kepada mereka terkait dengan hukum pertambangan pertama dan hukum bagaimana kita akan transisi itu menuju energi yang baru terbarukan, energi ramah lingkungan itu bagaimana nih teman-teman kita itu. Jadi memang ini yang saya pelajari di Sekolah Ilmu Lingkungan UI gitu kan. Jadi ada pembangunan berkelanjutan. Nah begitu pula minerba dalam konteks hukum. Jadi memang setiap bongkar mineral dan batu bara itu ada 3 kepentingan harus dilindungi. Yang pertama adalah kepentingan tidak ansi ekonomi, kemudian juga sosial, yang paling penting adalah lingkungan. Jadi ketika berbicara kebijakan pun ya harus kemudian mindsetnya adalah mindset ini batu bara satu bongkar, mineral satu bongkar itu sudah hanya ini konteks devisa. Tapi bagaimana masyarakat sekitar tambang, masyarakat adat, kemudian sosio-ekonominya, termasuk dalam konteks lingkungan. Karena ketika bentang alam dibuka untuk tambang, itu setiap satu pohon, itu ada berapa kehidupan yang kemudian hilang, berapa oksigen yang kemudian harus hilang gara-gara dibuka untuk pertambangan. Dan ada ekonomi lingkungan harus pulihkan di situ. Berapa kilogram oksigen, berapa ribu hektar gitu kan satu pohon. Nah ini yang perlu kita lakukan adalah menambang karena kita tidak bisa melakukan kehidupan tanpa komoditas tambang, tapi kemudian tambang yang berkelanjutan. Nah itu kata kuncinya tambang berkelanjutan, termasuk juga perlu landasan hukum yang dapat mendukung pertambangan yang berkelanjutan ataupun transisi menuju energi baru terbarukan gitu ya. Jadi ternyata guys urusan kita, bumi kita memang sedang menghadapi kondisi yang tidak baik-baik saja, perlu perubahan kita semuanya. Semua aspek kehidupan kita ya, termasuk di aspek hukum. Nah ini teman-teman yang mempelajari hukum, nah ini khususnya nih mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar hukum atau sedang masuk gitu, akan menarik sekali ya, menarik sekali untuk bicara mengenai hukum lingkungan secara umum. Ada pertambangan, pertanian pun pasti. Nanti ada kehutanan apalagi tuh ya untuk urusan lingkungan. Oke, Bung Ahmad Reddy, terima kasih banyak atas waktunya dan juga berbagi hukum pertambangan kepada sahabat enviro, sangat bermanfaat dan saya kira ini menjadi salah satu hal penting bagi kita untuk berkontribusi Indonesia untuk menuju ke masa depan. Ini semua negara sedang ini beres-beres teman-teman untuk menuju negara-negara dalam bentuk yang berbeda, yaitu negara kehidupan manusia, kehidupan kita yang harmonis dengan lingkungan gitu ya. Karena kalau tidak ya nanti alam yang menyelesaikan kita kalau kita tidak berubah. Baik, terima kasih sekali lagi. Guys, terima kasih. Ketemu lagi di podcast lingkungan melalui channel Environment Institute dengan konten-konten lingkungan lainnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.